Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wahyu Prihatiningsih, NPM 19144600209. Kenalkan, nama saya Syafal Safaroh dari kelas A619 dengan NPM 19144600210. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurholizah, NPM 19144600211. Perkenalkan, saya Hendri Masrudi Saputra, NPM 19144600212. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai guru dan mengajar. Pengertian guru. Pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Selanjutnya ada kredibilitas guru. Kredibilitas guru merupakan seperangkat persepsi atau keahlian tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh siswa. Suparlan tahun 2005. Dari definisi kredibilitas guru tadi, dapat kita simpulkan bahwa kredibilitas guru yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan peran guru sebagai komunikator, di mana guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik, agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang baik kepada peserta didik. Ada 3 kredibilitas komunikator yang harus dimiliki guru agar kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama ada kemampuan merencanakan kegiatan, ada kemampuan melaksanakan kegiatan, dan kemampuan mengadakan komunikasi. Guru sebagai komunikator pendidikan merupakan pengirim pesan, sumber pesan, dan orang yang memberikan informasi yang benar dan tepat mengenai pesan pendidikan yang ingin disampaikan pada peserta didik sebagai penerima pesan atau komunikasinya. Maka, kredibilitas dan identitas diri sebagai komunikator harus dibangun, dibentuk, dan dibina. Seorang komunikator pendidikan harus retorika, artinya komunikator harus memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa yang tepat. Yang kedua ada pendengar yang baik, yaitu kemampuan menyimak mengenai apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian ada persuasif, yaitu kemampuan mempengaruhi dengan cara yang tepat. Yang keempat ada performance, yaitu penampilan yang menarik agar siswa menjadi tertarik pada pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada analisis halayak, yaitu kemampuan membaca dan memahami kondisi. Selanjutnya ada body language, yaitu perilaku yang meyakinkan dan pantas seperti cara berjalan, cara duduk, dan cara berbicara. Selanjutnya ada media yang tepat, yaitu memanfaatkan media ajar yang tepat bagi peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai atraksi fisik guru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal guru. Yang pertama yaitu ada gaya berpakaian. Gaya berpakaian merupakan sebuah benda-benda atau atribut yang dipakai oleh manusia untuk mendeskripsikan dirinya di depan publik secara khusus atau penyataan citra pribadinya. Gaya berpakaian merupakan salah satu aspek komponen eksternal yang terdapat pada komponen pedagogi yang dimiliki oleh seorang guru. Faktor yang selanjutnya yaitu ada nada suara atau voice pitch. Seorang guru harus memiliki kemampuan mengajar yang menarik, yaitu dengan memiliki keterampilan mengajar yang bervariasi. Salah satu komponen dari variasi gaya mengajar adalah variasi suara guru dalam intonasi, nada, volume, serta kecepatan.
Selanjutnya yaitu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yaitu gerakan atau ekspresi yang membuat seseorang itu mengerti makna yang dimaksudkan oleh orang lain. Di sini ada beberapa macam bahasa tubuh. Yang pertama yaitu penggunaan ruang, ada postur, kemudian ada tatapan, dan juga ada ekspresi wajah dan posisi kepala, serta gerak tubuh dan isyarat tangan. Selanjutnya yaitu ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang secara verbal maupun non-verbal, atau ciri khas seseorang dalam mempersepsikan dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa macam gaya komunikasi. Yang pertama yaitu ada assertive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikator membuat pernyataan secara langsung yang disertai dengan pertimbangan perasaan, ide, dan harapan. Selanjutnya yaitu ada assertive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikan itu tidak mengekspresikan ide dan harapannya secara langsung. Yang ketiga yaitu ada aggressive style, yaitu gaya komunikasi di mana komunikator cenderung menyatakan perasaannya dengan mudah mengenai apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkan, tetapi tidak mengabaikan tetapi sering mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Yaitu mengenai kekuasaan guru. Kekuasaan itu secara alami hadir dalam setiap diri makhluk hidup yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekuasaan merupakan energi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan sikap, tingkah laku manusia, pola pikir, bahkan dapat merubah persepsi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian kekuasaan dalam hal ini itu lebih bersifat positif, yang merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, menurut Moya, nada yang sama juga dikemukakan oleh Pitikin dalam Moya, bahwa kekuasaan itu merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Di samping itu, kekuasaan dapat berfungsi untuk mengarahkan orang lain melakukan sesuatu tetapi tidak bersifat dominasi. Cara pandang mengajar. Dalam menjalankan tugasnya, guru tidak hanya dituntut untuk mentransfer pengetahuan atau isi pelajaran yang ia sajikan kepada para siswanya, tetapi lebih dari itu. Mengajar bahkan mengandung konotasi membimbing dan membantu untuk meraih kecakapan cipta, rasa, dan karsa yang menyeluruh dan utuh. Untuk mencapai ranah psikologis tersebut tidak bisa dicapai sekaligus, tetapi berproses setahap demi tahap. Menurut Arifin, tahun 1978, mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan ajar tersebut. Melibatkan emosi dalam mengajar. Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sadar, sengaja, dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan potensi dan perilaku yang diinginkan. Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan rational intelligency, yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami siswa saja, melainkan juga perlu mengembangkan kecerdasan emosional. Mengingat pentingnya kecerdasan emosional untuk menunjang hasil belajar peserta didik, maka pengetahuan tentang kecerdasan emosional penting untuk dimiliki oleh setiap guru agar mampu mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik dan mampu mengendalikan emosi atau sikap yang harus dilakukan ketika menghadapi peserta didik secara langsung. Bersimpati kepada peserta didik. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa anak didik selanjutnya. Karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat
tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. Sikap yang harus dimiliki seorang guru yaitu yang pertama adalah tegas berwibawa. Yang kedua, memberi contoh dengan tindakan. Karena siswa tidak bisa hanya dijelaskan, tetapi harus dengan tindakan. Yang ketiga adalah konsisten. Dan yang keempat adalah percaya. Sikap dan sifat guru yang baik terhadap peserta didiknya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, percaya dan suka terhadap murid-muridnya. Yang ketiga, sabar dan rela berkorban. Yang keempat, memiliki wibawa terhadap anak didiknya. Yang kelima, bersikap baik terhadap guru-guru lainnya dan bersikap baik terhadap masyarakat. Yang keenam, benar-benar menguasai mata pelajarannya dan berpengalaman luas. Menciptakan keriangan. Keberhasilan dalam meningkatkan capaian hasil belajar kemungkinan dipicu dan dipacu oleh pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini didasari pada beberapa alasan secara teoritis berikut. Pertama, pembelajaran menyenangkan telah memberikan stimulus yang sangat baik terhadap fungsi otak dalam memproses informasi. Kedua, keberhasilan memberikan stimulus yang menyenangkan dalam proses pembelajaran akan menghambat berfungsinya otak reptil yang sangat mengganggu siswa dalam belajar. Ketiga, stimulus yang menyenangkan juga mengaktifkan otak mamalia sebagai otak memori sekaligus juga otak emosi. Keempat, video humor juga dapat membantu siswa dalam mengingat pelajaran, terutama gambar-gambar yang memiliki daya alternatif cukup tinggi. Mengakui dan menghargai kemampuan siswa. Respect adalah mengakui, menghargai, dan menerima siswa apa adanya. Tidak membodoh-bodohkan siswa, terbuka menerima pendapat dan pandangan siswa tanpa menilai atau mencela, terbuka untuk berkomunikasi dengan siswa, dan tidak hanya menghargai akademik, memberi keamanan psikolog, dan memberi pengalaman sukses pada siswa. Pendidik yang memiliki respek yang baik secara tidak sadar memberi penanaman etika dan moral akan tersalurkan kepada siswa. Nilai-nilai kehidupan akan secara tidak langsung dipelajari oleh siswa ketika memandang sosok guru yang mengedepankan aspek-aspek positif dalam situasi pembelajaran. Dari buku Teaching for Student Achievement yang di dalamnya mengupas tentang membangun hubungan antara guru dan siswa yang positif dan respek dalam mendukung prestasi siswa, menjelaskan tentang pertama, menjaga komunikasi yang efektif dengan siswa. Dua, secara sistematis membangun hubungan lebih baik. Tiga, mengatasi hubungan non-akademik yang menghambat keberhasilan akademik siswa. Terakhir, terus berkomunikasi, berpenghargaan tinggi bagi semua siswa.